Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya akan langsung share saja karena waktu kita tidak banyak ya. Jadi kalau kita bicara fundraising ya atau mencari dana, menghimpun dana, apalagi bagi yang mengelola lembaga sosial, biasanya satu momok sendiri gitu ya. Karena apa? Karena kalau nggak ada dana, biasanya lembaga sosial kita suka kebingungan, programnya terhenti. Nah, mindset ini yang kadangkala bisa menyebabkan akhirnya lembaga kita tidak berkembang karena dana yang kita miliki nggak cukup ya. Apalagi kalau kondisinya mirip-mirip dengan sahabat Quran. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar ya, tapi tidak saya masukkan ke slide ya. Sahabat Quran ini lokasinya di Sawangan, Kota Depok. Kami berdiri sejak tahun 2012, tapi baru mulai aktif justru pada saat jelang pandemi 2019 dengan kondisi tidak ada tokoh yang terkenal di sini. Artinya tidak ada tokoh yang punya nama, yang public figure. Kemudian juga kami tidak punya donatur besar yang suplai dananya nggak henti gitu ya. Kami juga tidak punya media besar yang bisa nge-branding yayasan dengan luar biasa. Kami juga nggak punya akses ke luar negeri, donatur luar negeri yang membantu. Nah, sebagai yayasan yang punya banyak keterbatasan, akhirnya kami pun harus banyak berinovasi untuk bisa mencari dana agar tidak berhenti program yang kami jalankan, gitu ya. Nah, dana-dana yang kami himpun, kalau lembaga lain mungkin Bapak Ibu sekalian yang pakai ads atau meta ads atau iklan di Facebook silakan. Tapi sampai dengan hari ini kami belum pernah iklan secara masif ya. Kalau coba-coba iklan pernah, tapi nggak kami teruskan ya. Karena banyak faktor yang kami pertimbangkan. Nah, akhirnya yang kami lakukan adalah fundraising secara organik. Saya coba tuliskan 33 ide fundraising yang sudah kami jalankan selama ini ke dalam buku. Nah, cuman kan nggak semua orang mau beli dan mampu beli buku ini. Makanya kami adakan webinar. Harapannya yang nggak mau beli buku pun masih dapat ilmunya. Yang sudah terlanjur beli, gimana? Ya otomatis bisa langsung cepat eksekusi karena webinarnya kan sebulan sekali insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau sebulan sekali hitungan kami ya 33 bulan. Kurang lebih ya 3 tahun lah ya insya Allah ya. Ya, tapi kalau ada waktu yang lebih cepat ya nanti kita agendakan. Intinya adalah di pertemuan ini akan membahas apa saja yang sudah kami lakukan dan menghasilkan insya Allah ya. Artinya ini mahal karena idenya kemudian kita sudah validasi di lapangan, kami sudah lakukan riset dan kami sudah membuktikan berhasil, baru kami ceritakan gitu ya. Yang gagal-gagalnya banyak, tapi nggak saya tulis. Kalau saya tulis nanti jadi banyak banget ya. Jadi yang saya ceritakan yang nggak gagal aja, yang sampai sekarang masih jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi pertama ini, kita ingin bahas mengenai fundraising dengan membangun kelompok atau komunitas. Nah, komunitas yang kami bangun ini namanya adalah Komunitas Pasar Online BSI. BSI itu bukan nama bank ya, tapi nama perumahan. Di tempat kami tinggal atau di tempat Yayasan Sahabat Quran berlokasi, kami berlokasi di Bumi Sawangan Indah, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Quran sudah cukup sering dikunjungi oleh kawan-kawan pengelola yayasan atau pondok pesantren ya, untuk yang ingin studi banding atau ingin diskusi silakan. Pekan depan juga ada kayaknya dari Bogor yang ingin main ke sini untuk diskusi, sharing dan sebagainya. Kami persilakan dan tidak ada biaya ya. Artinya ya datang sendiri aja ke sini, nanti kami bisa bantu kira-kira apa yang bisa kami lakukan. Di luar itu kami juga ada program pelatihan dan seterusnya. Nggak akan saya bahas dulu di sini, nanti kemana-mana. Oke, komunitas pasar online BSI ini adalah komunitas yang kami dirikan sejak 2020. Jadi pada saat pandemi, kami bikin komunitas via WA yang isinya adalah UMKM dan para pembelinya. Ya, kami bikin awalnya hanya satu komplek, Bapak Ibu sekalian. Satu komplek perumahan, kemudian mereka semua UMKM di komplek tersebut gabung, lalu pembeli juga join. Makanya sampai 849 anggota per hari ini ya.
Ini slide baru saya buat hari ini. 849 dan masih nambah terus sebenarnya ya. 849 itu campur sama pembeli, tapi hampir semuanya jualan sebenarnya. Nah, ada anggota, kami bedakan dua anggota. Ada anggota premium ya, ada anggota umum. Anggota premium ini berbayar, Bapak Ibu sekalian. Dia membayar iuran bulanan. Iuran bulanannya 10.000 per bulan. Ya murah ya sebenarnya. Ya intinya biar mengikat ya, biar mengikat agar mereka lebih serius gitu ya. Kemudian yang nggak bayar juga banyak. Secara keseluruhan 849, tapi yang bayar 140. Artinya kami dapat masukan 1,4 juta per bulan. Ya. Ini yang kami olah ya, nanti nanti saya cerita. Nah, bentuknya komunitas ini adalah WA group. Ya sebenarnya grup WA biasa. Artinya Bapak Ibu sekalian eh, bisa kok membuat hal yang serupa gitu ya. Ada teman-teman yang dari mana kemarin ya? Kalimantan kalau nggak salah. Beliau ingin studi banding ke pasar online BSI yang kami bikin. Akhirnya beliau minta dimasukkan ke grup WA pasar online yang kami kelola. Ya silakan ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa belajar, bisa melihat keseharian yang kami lakukan di grup WA pasar online ini. Banyak kok yang minta kayak gitu juga. Nanti kalau pingin juga silakan aja. Cuman kalau masuk ke anggota premium ya ikut bayar gitu ya. Kalau nggak ikut bayar nanti kasihan yang anggota premium yang sudah ada. Nanti iri gitu ya. Nah, agar sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ada yang bikin grup WA ya. Ada nggak yang punya grup WA yang isinya jualan tok gitu? Kalau ada boleh ketik di kolom chat ya coba ya. Suara putus-putus, putus-putus ya. Oke. Masih putus-putus nggak? Boleh di chat. Masih putus-putus nggak suara saya? Sekarang Oke, jelas ya. Kalau putus-putus mohon sampaikan ya. Saya sudah duduk berada dekat dengan WiFi, harusnya sih lancar gitu ya. Baik. Kalau ada kendala boleh di chat ya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang sudah punya grup WA yang isinya jualan semua? Oh, nggak bagus. Ya karena nggak pakai ini Pak Jaya. Ya saya sambil live di TikTok ya. Saya lupa nggak pakai Microsoft apa namanya mic clip onnya lupa. Ya suaranya kurang jelas ya. Oh sebentar. Saya coba matikan satu AC agak berisik nih. Izin sebentar ya. Iya ini bagus nih. Ya suara saya lebih jelas nggak? Apa-apa. Tapi lagi habis nyiram. Ya tadi ada AC jadi agak berisik ya. Mohon maaf ya. Dua AC nyala jadi saya udah matiin. Oke terima kasih. Eh, Oke makasih Pak Jaya responnya. Baik, rekan-rekan semuanya, ini saya sembari nge-live di TikTok, sembari nge-zoom. Jadi kalau mata saya ke atas ke kiri berarti saya ngeliatin dua device ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ada nggak yang, oh sudah ada ya. Oke, sudah banyak yang punya grup WA isinya jual beli. Pertanyaan ada yang bertanya, kalau semua jualan pembelinya siapa gitu kan? WAG yang dibuat sendiri. Oke, WAG intinya ada WAG yang kita kelola ya sebagai adminnya otomatis ya. Kalau semua jualan siapa pembelinya? Ya pembelinya pasti ada. Konsepnya kan gini ya, nggak semua orang jualan dengan produk yang sama ya. Pasti ada orang jualan yang dia produknya nggak dimiliki oleh yang lainnya. Artinya ketika dia jualannya adalah misalnya eh, deterjen gitu ya, ya bisa jadi dia nggak jualan beras, dia harus beli beras ke yang penjual beras. Nah konsepnya sih saling melengkapi sebenarnya kolaborasi ya. Nah makanya ini kalau ada yang sudah punya, saya kasih
strateginya agar bisa hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya gini sebenarnya grup WA yang sudah kita miliki itu, yang kita adminnya di situ ya, kita tidak bukan join grup WA yang sudah ada ya, tapi kita bikin baru dan lokal. Kalau lokal itu nanti kesan ikatannya kuat, tapi kalau sudah semakin lebar jangkauannya agak berat. Kenapa? Karena interaksinya agak susah. Nah, yang kami bikin ini satu perumahan ya, sehingga tetangganya masih sangat dekat ya, masih sangat kenal dan mereka bisa berinteraksi setiap harinya. Artinya pengantaran pun masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah lingkupnya satu kecamatan, bahkan satu kota, itu agak jauh, agak susah itu untuk membangun interaksi yang sangat intens ya. Nah, kalau sudah ada grup WA, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah harus bikin program agar bisa menarik ya, agar semua member yang ada di grup WA itu tertarik untuk bergabung sekaligus membangun interaksi. Nah, bagaimana caranya? Ini saya cantumkan beberapa saja ya. Ini masih banyak banget ya. Saya ada satu slide khusus yang membahas mengenai komunitas pasaran BSI, tapi agak panjang kalau kita jelaskan. Nah, kita bikin grup WA ini 24 jam. Beberapa grup WA itu adminnya tegas jam 21 off, jam 5 baru mulai. Nah, kami silahkan jualan sesukanya. Bahkan kadang jam 1 malam aja masih ada yang jualan nasi goreng. Nih nasi goreng masih buka jam 1 malam gitu ya. Nah, kadang ada yang jam 2 malam, jam 2 pagi nanya ada yang masih buka enggak gitu kan. Kata dia begadang atau baru pulang kerja. Nah, ini kita buat 24 jam. Sehingga rame. Ya meskipun di atas jam 10 malam sudah mulai sepi sebenarnya ya. 10 malam itu udah mulai sepi, nanti mulai on lagi jam 3-an itu. Jam 1, jam 2 itu ya 1-2 sih paling, tapi jarang banget yang eh, kirim ke chat di jam 1, jam 2. Rata-rata ya istirahat juga. Artinya sebenarnya nggak kita bikin aturan pun mereka juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau kita bikin aturan malah mereka kok banyak aturan banget sih gitu ya. Terus yang kedua, kita tekankan bahwa antar pembeli penjual itu, antar penjual dan pembeli itu bisa membuat konsep free ongkir. Kenapa kok bisa free ongkir? Karena satu area ya. Kalau kami kan satu komplek ya. Komplek. Meskipun pada akhirnya ya pengantaran atau delivery diserahkan ke masing-masing penjual ya, tapi mayoritas penjual sadar bahwa untuk bisa mendapatkan omset yang naik harus ada tambahan layanan, yaitu pengantaran gratis. Selama masih dalam satu komplek, kami ada 4 RW gitu ya. Ya, it's okay lah, nggak masalah ya. Kemudian di dalam grup WA itu, pasar online ini, apa aja ada. Ini yang menjadikan pembeli tertarik untuk join. Makanya kami pun buka terus-menerus tuh. Siapa yang pingin, para pedagang yang ingin gabung di pasar online dipersilakan. Nanti daftar, nanti masuk grup WA dan sebagainya. Semakin banyak penjual yang join, maka apa aja semakin tersedia. Gitu ya. Ini yang kami dapatkan. Rata-rata pembeli merasa puas. Kenapa? Karena nyari apapun ada di pasar online ya. Daripada kita beli ke minimarket gitu ya. Misalnya di pasar online ada buah, ada ini dan sebagainya, tinggal dijapri penjualnya, langsung diantar free ongkir. Kan enak banget tuh. Kemudian kita juga bikin pelatihan bisnis untuk mereka. Para penjual ini kita adakan pelatihan bisnis. Kadangkala kita akses advokasi bantuan modal usaha. Kita bikin acara arisan untuk mereka. Kita juga ajak mereka untuk punya asuransi kecelakaan jiwa. Ya, karena untuk UMKM kan kita bisa daftarkan ya dengan penghasilan tertentu. Kemudian kita adakan juga yang nuansa-nuansa keislamannya juga ada ya. Kajian tadabbur karena yang dikelola sahabat Quran ya kita buat kajian tadabbur Al-Quran. Kemudian bazar sifatnya online maupun offline kita adakan meskipun nggak rutin bazar ini. Kemudian acara traveling jalan-jalan ya patungan bareng-bareng kemudian jalan-jalan kemana gitu ya. Kami sudah jalan-jalan ke Bogor ya deket ya ya nggak apa-apa lah. Kemudian Cirebon, kemudian Dieng. Alhamdulillah ini sudah 3 tempat ini udah. Yang belum Bandung malah belum ya. Kemudian makan-makan. Ini insya Allah pekan depan ya, tanggal 9 kami ada akan makan-makan. Nah, acara seperti ini yang membuat mereka yang ada di grup komunitas UMKM ini, mereka merasa nyaman dan senang gitu ya. Kenapa? Karena ya nggak cuma jualan doang, mereka juga diajak untuk kegiatan yang bermacam-macam. Ini yang nggak didapatkan di tempat komunitas lain. Termasuk misalnya ketika dia gabung ke komunitas UMKM resmi di bawahnya pemerintah, ya
acara seperti ini bisa jadi nggak ada gitu ya. Ada acara tadabur ya enggak, karena kan mereka juga non-muslim gabung. Iya di UMKM kami juga ada non-muslim, tapi ketika acara tadabur mereka ya nggak ikut biasanya. Tapi ketika acara arisan, makan-makan ya join aja gitu ya. Meskipun kadangkala ada juga yang pingin ikut acara kajian bisnis gitu ya. Kajian bisnis dari Al-Quran. Artinya dengan beragam program yang kita adakan, Bapak Ibu sekalian, mereka ini yang ada di grup WA ini, grup WA, mereka akan merasa nyaman, senang. Bahkan yang tadi saya sampaikan, ya, mereka rela bayar ini. 140 orang rela bayar. Bahkan data kami, tadi kami coba analisa lagi, mohon maaf. Eh, ada beberapa, ada seratusan orang yang baru join yang pingin bersedia bayar juga. Artinya kalau digabungkan ada 240-an ya. 240-an orang yang pingin join yang dan bersedia bayar untuk anggota premium ini. Emang bedanya anggota premium sama umum apa Pak gitu kan? Kalau umum ya hanya jual beli saja. Kalau premium ini semua informasi yang sifatnya ya premium ya, sifatnya penting ya, kadangkala khusus ya saya share-nya hanya di sini. Di sini nggak saya share informasi apapun kecuali yang informasinya sifatnya umum ya dari pemerintah ya saya share aja. Tapi ketika mau bikin pelatihan dengan peserta terbatas ya hanya ini yang dapat akses. Mau ngajakin jalan-jalan ya ini yang dapat akses. Mau bantuan modal usaha ya ini yang saya kasih aksesnya. Yang ini enggak. Makanya yang ini merasa bayar Rp10.000 setiap bulan ada kajian, ada makan-makan, kadang dapat sembako gratis, sembako murah, dibantu bazar, kadang dapat bantuan modal usaha dan macam-macam, ya itu murah banget gitu ya. Nah, dari sinilah muncul mereka merasa bahwa enak banget gabung di pasar online-nya buatan sahabat Quran gitu ya. Kenapa kok saya buat program sebanyak itu Bapak sekalian? Intinya ini sebenarnya, bangun interaksi. Kita nggak sedang ngejar untuk donasi, ya. Donasi itu nanti ketika kita sudah membangun interaksi. Nah, kadangkala kita sebagai lembaga sosial ya misalnya, kita ngejarnya ini, cari donasi terus. Ya. Sehingga dengan mereka dibuat grup, nanti tiap Jumat buka donasi. Ya nggak masalah juga. Cuman kalau kita nggak pernah membangun interaksi, yang ada ya mereka bosan juga gitu ya. Tapi kalau kita membangun interaksinya intens, bahkan lebih sering dibandingkan kita membuka donasi, mereka akan semakin nyaman dengan kita. Nah ini yang harus diperhatikan ya teman-teman semuanya ya. Ketika interaksi kita sudah kuat, sudah intens, mereka nyaman dengan kita, ini otomatis. Jadi fundraising itu sebenarnya bukan sekedar ngajakin orang untuk donasi ya, tapi boleh dimatikan dulu ya. Oke. Tapi membangun interaksi, intinya interaksi. Ya, kalau saya boleh bilang bahasa agamanya silaturahmi sebenarnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Silaturahmi. Interaksi itu kan bisa jadi ketemu atau tersapa atau menyapa atau misalnya hanya via WA. Itu ya sama dengan interaksi. Bangun interaksi sama dengan bangun silaturahmi. Silaturahmi kan kita sudah paham ya hadisnya akan menambah rizki, membuka jalur rizki, ya, membuka peluang rizki dan seterusnya. Maka ketika interaksinya dikuatkan, diperbanyak dan dipersering, Bapak Ibu sekalian, ini tuh udah kayak otomatis gitu. Makanya polanya sebenarnya gini ya, saya sebut tadi bahwa komunitas yang kita bentuk, kalau hanya grup WA dan interaksinya jarang, ya susah jadi relawan. Tapi ketika kita bangun di sini, loh, kok kecoret, maaf. Ya, di sini kita membangun dengan intens, maka tidak hanya relawan, mereka juga bisa menjadi donatur. Nggak usah diajak-ajakin, mereka juga otomatis sebenarnya. Ketika apa? Ketika interaksinya sudah bagus ya. Oke. Nah ini contoh. Pekan lalu kami buka donasi untuk makan santri kami ya dengan satu porsinya Rp6.000. Lalu dalam sehari itu terkumpul 2.483 porsi atau nilai rupiahnya 14,8 juta. Sebagian besarnya ini dari relawan komunitas. Jadi komunitas yang UMKM yang tadi jumlahnya 800-an itu kami ajakin untuk donasi, tapi nggak sering, sekali aja. Sekali kami buka donasi, transfer mereka. Ya, ada yang
nggak transfer juga banyak ya. Ada yang cuma 6.000 satu porsi nggak masalah. Ada yang sampai 10, 20, ada yang ngajakin temennya lagi. Kenapa? Ini artinya mereka sudah merasa nyaman, senang, dan merasa terbantu oleh sahabat Quran. Ya, sehingga ketika kami minta, ayo dong ajakin teman-temannya donasi, cuma satu porsi 6.000 rupiah, mereka langsung bergerak. Dan alhamdulillah dalam sehari, nggak ada sehari sebenarnya yang pagi sampai sore ya. Kalau sehari kan 24 jam gitu ya. Itu kami terkumpul 14,8 juta. Ini pun masih ada yang masuk di hari-hari berikutnya. Karena ini rekapan sehari, langsung kami rekap sorenya, dan kita umumkan terkumpul 2.483. Masih belum cukup sih, karena kebutuhannya sampai 3.600. Tetapi di hari-hari berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini donasi masih nambah terus. Sampai hari ini pun masih nambah donasi sedekah makannya. Mereka yang kemarin nggak sempat transfer karena bisa jadi belum gajian, hari ini baru transfer. Nah, alhamdulillah ini nambah terus. Ya, selama ini ya memang kami interaksi sangat intens ya. Hampir tiap pekan ada acara dengan mereka. Dengan UMKM meskipun orangnya nggak semuanya ketemu ya, tapi komunikasi di WA juga kami lancar gitu ya. Ini contoh di baru beberapa hari yang lalu kami jualan ubi hasil panen sekitar pesantren di pondok kami di Pemijahan Bogor, dan di sekitar pondok itu ada pertanian warga sekitar yang panen ubi, total ubi 1.200 kilogram, dan alhamdulillah ketika kami share ini listnya banyak banget, ini masih panjang ya, cuman saya potong di atasnya aja. Ya, ini yang saya sebut tadi premium, ini di grup premium. Grup premium itu mereka sudah bayar, ketika diajakin sedekah gampang banget ya ini. Ini saya sebut info member Pasal Sukses ini. Grup ini premium, masuk grup ini harus bayar 10.000 per bulan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ada yang pengen gabung ya ikut aja nggak apa-apa. Tapi Enggak. ya dulu deh. Nanti kalau pengen studi banding nggak apa-apa juga sih. Cuma nanti kalau pada ikut kebanyakan. Oke, saya lanjut ya. Ini ngelis mereka. Kemudian ada juga eh, pekan depan kami mau ada acara munggahan ya, karena persiapan untuk Ramadan sekaligus nonton bareng. Ini biasa kita adakan rutin tiap tahun sekali menjelang Ramadan. Nah, mereka sudah langsung ngelis nih ya. Bu Eri bawa buah, Bu Ana bawa air mineral, Bu Sri bawa kerupuk, Bunda Esti bawa ini ada bawa ayam dia nulisnya di bawah, Bu Eti bawa kerupuk dan sebagainya. Mereka langsung ngelis. Jadi kayak acara makan-makan yayasan pun yang bawa kebutuhan lauk pauknya ya mereka juga. Kita nggak perlu banyak nyiapin sebenarnya. Kita hanya menginisiasi program, mereka antusias. Kayak seneng banget gitu loh diajakin kayak gini-gini. Ya, kenapa? Karena interaksi kita sudah cukup intens ya, 4 tahun kurang lebih berjalan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini webinar malam hari ini ya sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan ya. Kenapa? Karena biar satu persatu yang kita sampaikan, satu kita coba. Bapak Ibu ada yang mau tanyakan boleh. Nanti setelah itu mau eksekusi silakan, nggak pun nggak masalah. Tujuannya agar fokus. Nanti kalau semua kita sampaikan, biasanya bingung mulai dari mana dulu gitu kan. Terlalu banyak. 33 yang kami tulis pun itu bertahap. Kami eksekusi. Ada yang dari tahun 2020, ada yang dari 2021 dan seterusnya. Tapi kami kumpulkan ya hari ini masih jalan ya meskipun nggak setiap pekan. Artinya ada momen panen ya panen, kita jualan hasil panen. Baik, Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan? Ya, sebenarnya materi ini udah saya share di buku ini sebenarnya. Jadi kalau mau punya silakan, kalau enggak pun enggak masalah ya. Karena buku ini saya tulis sebagai eh, apa ya pengumpulin apa yang sudah kami lakukan biar enggak hilang. Dalam artian teman kawan-kawan yang saat ini masih kebingungan nyari dana, dapetin 1 miliar itu gampang sebenarnya. Nggak pakai proposal, nggak usah pakai iklan. Nah, kebanyakan kita kan, saya ngobrol dengan teman-teman yang pasang iklan, ya bagus, alhamdulillah ya, dapatnya sekian puluh juta. Tapi modalnya juga lumayan. Sedangkan kalau kita main kayak ginian, ya memang dicapek tenaganya sih. Ya, tapi ya yang namanya orang kerja juga capek gitu kan. Artinya nggak ada masalah juga. Justru ketika kita bangun interaksinya intens, ya ini baru salah satu ya Bapak Ibu sekalian, masih banyak ya. Orang-orang tuh nanti akan trust dengan lembaga kita. Di sini saya ceritakan mengenai apa saja yang kami lakukan. Salah satunya membangun komunitas ini. Yang saya ceritakan pertama ini komunitas. Masih ada beberapa ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab.
Ada yang mau tanyakan juga di TikTok boleh. Untuk operasional admin apakah seharusnya ada tim, Bu? Nih, saya tulis ya. Ini kalau Zoom ini memang saya kelola sendiri ya, biar cepet aja. Karena dadakan juga baru kemarin idenya. Ini kalau kita minta tolong tim, kadang timnya lagi liburan. Ntar saya coba share ya. Share tim kami ada berapa gitu ya. Sini aja deh. Saya coret-coret lagi ya. Coretan saya hilang kan. Baik, ada yang nanya, ada tim atau tim operasional ya? Nah, bentar. Jadi kami itu, Bu, ada, oh, pakai ini. Ada sekolah, ada formal dan non formal ya. Jadi kami ada lembaga, ada formal, udah kelihatan kan ya? Saya coba sini. Ada non formal. Loh kok jadi warnanya merah. Nah, di formal itu kami ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA. SD, SMP, SMA ini boarding ya, asrama. Ini enggak asrama, non asrama. Non formalnya kami ada bimbel, matematika bahasa Inggris, ada tahsin, ada TPA, ada LKSA, ada Nazir Wakaf, BWI kami sudah punya izinnya, ada UPZ di bawahnya Lembaga Amil Zakat Nasional, ada izin PUB, Dinsos ya, eh, ada Majelis Taklim, apalagi terus saya mau. Ya ini orang pilih. Nah ini yang kami jalankan. Di setiap lembaga ini ada timnya. Dia di bawah manajer pendidikan. Ini orangnya sendiri. Oh ya, Bapak Ibu sekali yang belum kenal saya aktivitas hari ini sebagai PNS. Otomatis saya nggak mungkin di sahabat Quran setiap harinya. Saya di sini sebagai ketua pembina sekaligus pendiri. Level teknisnya ada direktur, ada bendahara umum, ada sekretaris umum, ada manajer-manajer di bawah saya. Jadi ada manajer pendidikan, ada manajer HRD, ada manajer keuangan, ya itu masing-masing ada. Ini yang nyala siapa ya? Pak nyala. Nah ini jadi kalau ditanyakan ada tim ya. Kemudian di bawahnya ada level yang namanya admin ya. Ada unit usaha juga, usaha. Ini yang nyala siapa ya? Bentar. Pak Angga Prayuda masih nyala ya? Atau enggak ya? Oke. Ada unit usaha. Oh, Pak Ardiasih. Oke. Ada juga admin. Admin ini yang dia membawahi secara umum. Ada bagian keuangan, dia full time. Ada bagian staff fundraising, ada staff media, ya. Ada staff unit usaha. Jadi ada masing-masing staff. Nah, staff ini, admin ini dia full time, pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu ya. Kalau yang eh, lembaga formal ini sesuai dengan jam kerja sekolah ya, otomatis ya. Jadi apakah ada tim? Ada, banyak banget timnya. Guru kami 105 Bu. Kemudian admin kami ada berapa? 6 kalau nggak salah ya. Ini juga pekan depan nambah lagi office boy insya Allah. OB, cleaning service kita nambah. Kemudian guru-guru juga kita masih nambah terus karena kurang. Terus kita juga punya santri beasiswa yang kuliah kita kuliahkan ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 orang. Ya.
Jadi masih nambah terus untuk timnya insya Allah. Karena kebutuhan kita banyak banget. Jadi kalau ditanya eh, operasionalnya itu untuk gaji-gaji karyawan itu sebulan untuk admin saya 20 jutaan. Di luar admin ada guru-guru itu total 100 juta kurang lebih ada. Untuk guru untuk honor doang ya untuk gaji ya. Belum untuk operasional di luar gaji. Sahabat Qurannya apakah satu komplek? Iya, ini di tempat lokasi sahabat Quran itu lokasinya di komplek. Ya, lokasi kantornya ya. Kami punya lokasi di lokasi pondok di Bogor. Itu berarti jauh dari komplek sahabat Quran di Depok ya. SD kami juga di beda komplek. SMP kami di Bogor yang pondok tadi itu. Kemudian cabang kami juga di beberapa kecamatan di Depok plus di luar kota ada juga. Di Aceh, di Toba Samosir, di Jakarta juga ada. Teman-teman anggota grup itu mandang Pak Hairul itu bagaimana? Iya, jadi kita nggak pernah menyampaikan bahwa ayo donasi ke sahabat Quran secara langsung ya, hard itu nggak pernah. Jadi yang ada adalah kita pokoknya layani mereka semua. Butuh apa kita kasih. Makanya saya sampaikan ke tim bahwa meskipun kita ada maksud untuk menjadikan mereka fundraiser atau relawan ataupun donatur, tapi orientasi kita adalah pokoknya layani mereka. Makanya ada di grup WA tuh kita punya banyak agenda ya. Ada program yang sifatnya tidak pertemuan secara langsung, kayak misalnya kita bikin kuis, kayak misalnya bikin flash sale, itu di grup WA. Kita nggak ketemu karena nggak sempat, misalnya kita flash sale dan sebagainya. Itu banyak juga. Atau kadang kita arisannya online dan seterusnya ya. Nah mereka melihat ya, kita tuh kayak dekat dengan UMKM aja. Mereka nggak melihat entitas sahabat Quran yang sedang mencari dana dengan kantong ke kantong mereka enggak. Jadi mereka merasa nyaman aja ke sini. Makanya ketika kita, ibu-ibu kita mau Ramadan nih, kita mau adain takjil, dia mau ikut nggak? Oh langsung mereka. Jadi kita kayak sedang bangun bareng gitu bahwa Kak sahabat Quran itu milik ibu-ibu juga, milik bapak ibu sekalian semua UMKM ini. Jadi kalau kita misalnya mau bikin apa, sampaikan aja. Mau pakai sini silahkan. Jadi sahabat Quran itu bapak ibu sekalian udah kayak rumah kedua mereka ya. Mereka kadang Pak saya mau ke Saku, ke sahabat Quran itu ya Saku itu ya. Mau ngapain Bu? Kadang mau nyetor uang kah, mau nyetor kenceleng kah, mau ngasih makanan kah? Kayak tadi pagi, Pak saya kalau anak-anak santri mau masak sarapan tumis bakso, ambil aja ke warung saya, warung bakso. Saya udah di warung. Ya kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak sudah biasa aja dengan sahabat Quran. Akhirnya ya percakapan kita ya santai itu ya. Kita nggak kemudian berharap-harap mereka udah otomatis merasa senang aja. Memang bangunnya lama ya. Bangun kayak gini tuh lama. Kenapa? Karena ya kita harus mengorbankan banyak hal ya. Sampai kadang saya capek sendiri. Kenapa? Karena ya pada saat saya harus bantuin nyari advokasi bantuan modal usaha, ya saya bikin proposalnya, ya saya interview mereka, ya saya bantuin produk mereka, ya saya nyari suatu lembaga donornya, ya survei sendiri. Pokoknya semua. Maksud saya tuh kami dan tim ya. Ya, kami capek sendiri. Cuman saya bilang ke teman-teman bahwa ini proses gitu ya. Pada saat satu titik mereka sudah senang dengan kita, nyaman dengan kita, udah nggak usah diminta-minta, mereka saya datang sendiri. Makanya kami ya merasa bahwa sebenarnya nyari dana itu mudah. Kenapa sulit? Karena kita jarang silaturahmi aja gitu ya. Pada saat mengirim masal, bagian oh, awal-awal kami hanya bikin grup WA, kemudian kami sampaikan narasinya, lalu di-share-share ke warga yang kita kenal. Sampai akhirnya warga pada men-share ulang, lalu mereka join di grup WA itu, lalu kita edukasi bahwa antar tetangga harus saling membeli. Waktu itu kan pandemi ya Bapak sekalian. Pandemi itu banyak PPKM ya, banyak usaha yang terhenti, omsetnya turun dan sebagainya karena pembelinya sepi. Akhirnya kita edukasi bahwa kita satu komplek harus satu semangat yang sama, saling membantu. Maka fokus kita adalah muterin uang di komplek kita sendiri, beli tetangga kita dan sebagainya. Akhirnya mereka sepakat dan bareng-bareng tuh. Sampai sekarang masih jalan. Ya. Apakah Pak Heru sebelum bangun lembaga-lembaga formalnya? Bapak Ibu kalau mau raise hand ngomong langsung boleh ya, biar saya nggak ngomong menyampaikan. Eh, WAG Pasol itu sejak tahun 2020, sementara Sahabat Quran sejak tahun 2012, meskipun secara aktif sejak tahun 2019. Jadi sebelum
Sahabat Quran dari 2012 sudah ada di PSI, tapi kami ngontrak dan kontrak itu kontrakannya kecil sehingga kami nggak kepikiran untuk melayani UMKM, melayani peserta tahsin aja kekurangan tempat ya karena kita nggak punya duit untuk bangun gedung ataupun beli gedung. Nah, baru tahun 2019 ketika kami ubah mindset itu saya ceritakan di buku ya, itu bagaimana saya mengubah mindset yang tadinya selama hampir 5 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun ya, 5 tahun lah ya, 5 sampai 6 tahun ya. Kami itu mengontrak dari satu tempat ke tempat yang jelek gitu ya karena nggak punya dana sampai akhirnya sebuah mindset bahwa saya harus bisa melayani banyak ahlul Quran ya sehingga mereka merasa termuliakan gitu ya. Akhirnya dari situ 2019 kami mulai terbuka mendapatkan banyak donasi. Nanti soal itu masuk materi ke berikutnya ya. Studi banding berikutnya. Nah, WAG Pasol ini baru 2020, Bu Rita. Jadi sebelumnya ya nggak ada WAG Pasol. Program lembaga formal ya sudah jalan. 2020 itu yang baru mulai berdiri adalah SMP Tahfiz kami. Jadi 2020 berdiri SMP Tahfiz sekaligus WAG Pasol mulai jalan. SMA kita baru berdiri tahun kemarin. Tapi kalau sisanya memang sudah ada sebelumnya. Ya, pernahkah ada permasalahan antar anggota terus bagaimana? Pernah Pak, sering ya. Sering dalam artian di awal-awal ya. Sekarang udah enggak sih. Fitnah, ada yang nggak suka kemudian dicontek lah produk antar mereka gitu ya. Ada yang sudah beli barang nggak diantar gitu. Pokoknya kalau udah kayak gitu masuk ke meja saya. Maksudnya masalah itu langsung lapor ke ASES sebagai admin. Pak ini gimana sebagainya. Udah akhirnya setiap masalah karena ada yang harus saya mediasi. Waktu awal itu ada yang sampai fitnah bahwa masakan dia pakai minyak apa itu minyak babi dan seterusnya. Terus saya klarifikasi ke penjualnya, enggak benar Pak. Akhirnya kita mediasi, datang ke sahabat Quran itu sampai marah-marah, nangis-nangis. Saya putuskan bahwa yang fitnah saya akan keluarkan dari grup seumur hidup, nggak boleh gabung lagi gitu ya. Akhirnya dia menyesal, gitu. Menyesal dan akhirnya udah nggak pernah lagi tuh hubungi saya ataupun minta join grup karena saya bilang seumur hidup ketika sudah fitnah dan terbukti itu fitnah, nggak akan saya persilahkan gabung ke grup WA pasar online gitu ya. Mas sekarang jadi nggak gabung. Terus apalagi banyak sih kasus-kasus ya, tapi banyaknya nggak sering. Awal-awal sih lumayan intens ya, tapi sekarang udah nggak, sudah nggak sebanyak yang dulu ya. Apalagi nih, ini kok nanyanya malah grup ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, eh bikin aja komunitas apa aja ya, nggak harus UMKM ya. Komunitas pecinta kucing barangkali di komplek Bapak Ibu sekalian sebenarnya banyak yang pecinta kucing. Komunitas apa goes juga bisa. Intinya adalah bangun komunitas, bangun interaksi, udah gitu aja. Nggak harus sama dengan yang saya lakukan ya, yang kami lakukan ya UMKM nggak harus. Mana aja bisa. Idenya banyak kok. Lihat aja di sekitar banyak yang suka apa. Mungkin komunitas pecinta tanaman atau mungkin mamah muda jadi Mahmud misalnya. Mahmud komplek ini sebagainya. Nanti sering-sering bangun interaksi aja. Inisiator memang harus kayak gitu ya. Capek-capek di awal. Saya, ibu-ibu yuk kita ngerujak bareng, ibu-ibu yuk kita jalan-jalan ke sini. Itu kerjaan saya banget ya. Jadi pasar online ini isinya kalau boleh dibilang 95% adalah mak-mak. Dan kami udah biasa, harisan 84 orang, 83-nya ibu-ibu, satu orangnya saya, laki-laki sendiri. Ya, tim saya biasanya bantuin ngerekap data, merekap dana sama ngocokin sama bagiin. Nah, saya cuma menginisiasi sama nemenin mereka doang. Ya. Kemudian acara jalan-jalan, kalau jalan-jalan kan satu mobil tuh. Biasanya saya memilih untuk pakai motor, kecuali kalau ke Cirebon terakhir kita pakai bis. Akhirnya saya bareng sama tim sahabat Quran yang laki-laki sehingga mereka mak-mak semua, paling bapak-bapaknya tim sahabat Quran sekitar 4 atau 5 orang ya. Yang muda-muda yang bisa bantu mereka ngawal gitu ya. Jadi ya interaksinya banyak kayak gitu. Yang tadi saya sebutkan berapa. Silakan ada yang mau nanya langsung boleh. Jadi kuncinya adalah bikin komunitas apa aja, bangun interaksi, udah, pokoknya jalanin terus itu. Nggak usah buru-buru metik hasil ya Bapak Ibu sekalian ya, jalanin aja natural aja dan kita harus enjoy di dalamnya. Ya kayak apa ya, bikin kelompok lah ya, terus interaksi di situ. Nanti nggak usah
cerita mengenai kondisi kita, dia akan tahu, oh, misalnya Bapak aktif di yayasan ini ya, gitu ya. Itu mereka nanti lama-lama tahu juga. Kalau kami karena memang satu komplek lokal ya, jadi mereka tahu bahwa, oh, Pak Hairul pendiri Sahabat Quran, pemilik Sahabat Quran, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu sekalian, eh, apakah kemudian dengan membuat komunitas ini langsung dapat 1 miliar? Enggak juga. Jadi 1 miliar yang kami dapatkan sebenarnya nggak 1 miliar ya, 7 miliar sebenarnya. Cuman kalau angkanya fantastis banget kan nanti pasti nggak mungkin gitu kan. Sebenarnya kami, alhamdulillah aset kami sudah angkanya 7M lebih dan boleh dikata ada sih proposal tapi paling 50 juta dari sekian miliar itu ya. Kami bebasin tanah 1,8 miliar itu 2 tahun nggak pakai proposal, nggak pakai iklan ya. Kalau santrinya rata-rata dari mana Pak? Santrinya Jabodetabek Bu. Kami santri nggak banyak, santri yang mukim ya. Dari SMP itu hanya 36, 8 anaknya berbayar, 28-nya gratis. Gratis 100% ya. Semuanya kami cover. Saat ini hanya laki-laki. Yang SMA juga hanya laki-laki. Itu Jabodetabek paling banyak. Ada sih dari Riau juga ada nggak usah. Kalau itu nanti lebih detailnya oleh manajer pendidikan. Saya nggak terlalu hafal kalau eh, asal-asalnya gitu ya. Yuk kalau mau misalnya nitip santri juga boleh di sini. Kalau ada misalnya sekitarnya pingin beasiswa juga ada di Sahabat Quran. Kemudian mulai sebar grup WA-nya bagaimana Ustadz? Iya kayak kita bikin grup WA biasa Pak. Kemudian kita buat narasi. Narasinya itu adalah ya kalau saya karena lokal ya, lokal satu kompleks, saya narasikan bahwa kita harus saling membantu tetangga dengan cara membeli produk mereka. Nah, akhirnya kita kasih benefit kayak benefit pelatihan bisnis, legalitas apa namanya, bantuan advokasi legalitas usaha, pendampingan usaha halal dan sebagainya. Pokoknya yang gratis-gratis lah gitu ya. NIB kita buatin juga nomor induk berusaha. Terus pembuatan video produk kita juga ada kan, review produk juga ada, foto produk kita juga siapkan. Pokoknya yang untuk UMKM kita siapin semuanya. Udah kayak pemerintah aja lah gitu ya. Bantuan modal iya, pendampingan iya, marketing iya, pelatihan bisnis iya, video profil iya, bazar kita adakan juga. Public speaking juga kita adakan. Ada semuanya kita coba buatin kurikulumnya. Mereka tinggal ikut aja. Karena sudah membayar 10.000, jadi dana yang mereka setorkan itu kami gulirkan dalam bentuk program-program. Ya. Nah, dari situ mereka tertarik. Makanya banyak luar BSI, tempat kami tinggal ya, yang pingin gabung juga. Akhirnya tahun 2024 kemarin kita udah mulai open keluar BSI. Meskipun ya kalau transaksi jual beli kebanyakan tetap di BSI ya. Mereka nawar-nawar produk tetap jarang laku karena nggak bisa nganter. Karena kalau di BSI ini kan keunggulannya adalah free ongkir. Cara maintenance donatur tetap bagaimana? Nah ini ada sendiri materinya ya. Materinya. Jadi fokus kita adalah bangun interaksi dengan komunitas. Bapak Ibu sekalian kalau ingin belajar ini kami di tanggal berapa? Tanggal 8 ada pelatihannya. Tapi offline ya sementara di Depok. Tapi kalau secara umum, yang donatur yang dari komunitas, ya kita jangan pernah lambat merespon chat mereka. Ya, misalnya mereka nanya di grup pun kita langsung balas cepat. Mereka japri kita balas cepat. Dan ketika grupnya sepi, kita yang meramaikan. Jadi mereka kayak melihat saya bukan sebagai seorang apa ya pemilik yayasan yang sibuk ngajar ngaji, bukan. Saya seperti teman UMKM mereka yang mendampingi mereka 24 jam. Jadi mereka merasa bahwa ini Pak Ustadz kok kayaknya nggak ada kesibukan lain gitu ya, selain ngurusin UMKM. Dan mereka merasa di apa ya?
diopeni ya bahasa Jawanya ya, dilayani dengan maksimal. Tapi saya nggak sendiri ya Bapak sekalian ya, saya ada tim juga ya. Kalau saya cerita kayak gini, itu nggak saya nggak sendiri tapi ada tim. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah mudah kok itu. Dan ini yang saya share tadi itu hanya beberapa juta saja ya. Ini kita udah lama. Tahun lalu kita 3.000 paket takjil kalau nggak salah berhasil juga. Dan banyak banget sebenarnya. Ingin gabung ke grupnya boleh nggak? Boleh aja. Ini bayar ya Pak ya. Karena grupnya kalau grup yang premium itu kita kenakan biaya untuk menyamakan dengan yang lainnya ya. Tapi kalau studi banding seminggu 2 minggu sih nggak apa-apa, nanti kita klik lagi. Karena sebenarnya kan grup ini untuk teman-teman UMKM. Tapi teman-teman yang aktivis lembaga sosial juga ada yang join untuk studi banding. Bahkan habis Lebaran dari Kalimantan ada yang mau ngirim berapa orang ya? 3 orang untuk datang langsung ke sini. Jadi dia magang selama mungkin mau sebulan atau berapa pekan saya nggak tahu di Sahabat Quran. Bapak Ibu kalau mau ngirim timnya juga kalau di sini memungkinkan boleh aja. Beberapa lembaga ada yang sudah ngirim, tapi biasanya sehari 2 hari, ya, nggak lama ya. Untuk mempelajari biasanya teknis fundraising ya. Tapi jangan lama-lama juga, nanti lama-lama ganggu tim saya juga dalam bekerja ya. Ya kalau sehari 2 hari silakan aja. Cuman tempat tinggalnya ya terbatas, nggak usah bayar kayak gitu. Datang aja silaturahmi, nanti yang penting tim saya siap untuk mendampingi atau ngajarin selesai. Tapi kalau tim saya lagi over kerjaan ya nanti cari waktu luangnya, insya Allah. Atau gabung aja ke pelatihan-pelatihan yang ada. Insya Allah. Tanggal berapa nanti info kegiatannya? Oh, Masya Allah Mataram ya. Tanggal 8 Bu, tapi ini offline ya. Kita mau ngelatih menggunakan aplikasi sebaran. Jadi ini aplikasi untuk ngejapri para relawan atau donatur atau orang-orang yang kita bangun interaksinya. Jadi dengan aplikasi ini salah satu merawat komunitas ini adalah ya sering menyapa mereka gitu ya. Menyapa ketika disapa dengan personal mereka merasa diorangkan banget gitu ya. Iya Pak Aris 10.000 per bulan itu murah banget ya. Sebenarnya ini hanya untuk ikatan aja. Murah banget 10 per bulan itu nggak kerasa itu ya. Tapi kalau dikira mahal ya nggak usah. Karena teman-teman yang join juga kemarin yang UMKM join itu mereka dapat bantuan modal dari kami 2,5 juta per UMKM itu udah kayak bisa buat berapa ratus bulan join ya dapat 2,5 juta. Wah, bantuan modal makanya pingin banyak yang join itu ya. Untuk awal-awal dimulai sendiri membina UMKM atau awal-awal saya sendiri ya saya sendiri karena emang saya punya sertifikasi di pendamping UMKM. Tapi background saya sebenarnya ASN. ASN saya bukan di UMKM. Saya juga punya bisnis. Terus saya juga ambil sertifikasi di pendamping UMKM. Jadi memang similar ya. Berparalel lah di situ ya. Akhirnya saya senang ketemu dengan mereka. Sejak tahun 2017 saya sudah membina UMKM. Ya sebelum terjun bikin komunitas sendiri ya. Jadi senang. Nah setelah mulai membina, saya punya anak-anak binaan yang akhirnya saya ajarin bisnis juga. Mereka bangun bisnis, mereka kita biayai untuk sertifikasi juga. Ada yang juga bayar sendiri sertifikasinya. Kelas-kelas jadwal mengajar saya kadang saya kasih ke mereka. Akhirnya mereka jadi anak-anak yang bisa membina UMKM juga. Nah, jadi tim saya sekarang kayak gitu. Memang polanya ya awalnya pembinaan anak-anak remaja, kemudian saya ajak mereka berbisnis, saya latih mereka ngajar juga, sampai akhirnya jadi mereka jadi tim saya. Oh ya, insya Allah Bu, nanti kita coba atur ya untuk studi banding ya. Mudah-mudahan nggak kebanyakan, nanti kalau kebanyakan pada kaget tahu tuh banyak orang. Insya Allah. Ya. Korespondensi berikutnya bisa hubungi siapa ya? Yang mana nih, Pak? Kalau sudah join di grup WA, nanti kita insya Allah akan share di grup WA yang tadi ya. Itu sebagai alat komunikasi kita. Saya tadi close biar nggak ada yang iklan-iklan dulu. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti kita buka lagi untuk grup WA-nya sehingga bisa ngobrol dua arah ya. Ya, insya Allah nanti kita share Pak teknis yang tadi itu. Bapak Ibu sekalian gini, prinsipnya adalah eksekusi ya. Kalau sekedar tahu, ya biar jadi amal jariah kami gitu ya Bapak Ibu sekalian lakukan aja pasti nanti ketemu masalahnya yang namanya orang kalau sudah mencoba itu kan cuma dua pilihannya ya berhasil atau gagal tapi kalau nggak pernah coba ya nggak pernah berhasil nggak pernah gagal
Jadi kalau saran saya setelah ini coba aja dulu. Gagal ya sudah, mau diperbaiki lagi atau tinggalkan. Tapi kalau berhasil lanjutkan aja terus, gitu ya. Tapi kalau oh gitu ya, setelah ini nggak dipakai, nggak dikerjakan, nggak dieksekusi, ya Bapak Ibu nggak akan pernah pernah berhasil ataupun nggak akan pernah gagal. Dan dua-duanya bermasalah berarti ya. Makanya perlu dicoba. Nah, ini yang saya menceritakan Coba. di buku ini risetnya banyak banget ya. Ya, makanya ada yang nanya, Pak, bukunya mahal banget itu kan. Iya, secara kertas, secara halaman itu sedikit. Tapi ini hasil riset yang panjang gitu ya. Kayak saya bikin program ini, saya buat runtutannya dan sebagainya, alurnya, itu panjang banget. Makanya buku ini masih bisa dikembangkan lagi sebenarnya dengan cerita yang sangat panjang, detail, cuman kayaknya capek saya nulisnya, makanya saya coba jelaskan via webinar. Insya Allah nanti ini juga akan kita sharingkan ya setiap bulannya. Harapannya Bapak Ibu yang nggak bisa beli buku Hmm, ini iya. tetap bisa Menarik. menikmati pelan-pelan aja gitu ya. Karena arah dari buku ini adalah untuk amal jariah kami agar yang memungkinkan diduplikasi dan berhasil, mudah-mudahan bisa nambah sedikit lah buat kami untuk bekal meninggal nanti gitu ya. Insya Allah ya. Monggo kalau mau order nanti di grup WA saya share ya. Bapak Ibu kalau nggak mau pun nggak masalah ya. Jadi ini bentuknya adalah webinar gratis. Tujuannya apa? Kita bedah satu persatu. Nanti selesai 33 insya Allah. Kalau ada waktu kita ada akan bisa sebulan sekali, 2 kali. Tapi kalau nggak ada insya Allah Bismillah saya berencana sebulan sekali aja di awal bulan. Tapi yang penting eksekusinya gitu ya. Karena banyak orang yang ketemu kami diskusi setelah itu bingung gimana cara eksekusinya itu ya. Kalau sudah dijelaskan harusnya sih lebih mudah dibandingkan kami dulu gimana cara mulainya. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti ada ini ya, ketika sudah mulai membangun komunitas ya, pasti akan bikin yang namanya interaksi, maka perbanyak aja. Ini kayak gini. Kita hasil panen pesantren itu kami share ke mereka, itu langsung listnya panjang. Bapak Ibu yang pondoknya punya pertanian, cakep buat kayak gini. Ini kami ada ubi merah, ada jagung, ada kacang tanah. Kami panen, kadang panen dari pondok, kadang panen dari petani sekitar pondok. Itu setelah panen kami share, itu langsung habis biasanya. Makanya kemarin 1,2 ton ubi merah itu sehari habis. Sehari penjualan habis, 2 hari kami pengiriman, packing dan pengiriman. Ya. 1,2 ton kan lumayan jualan. Jadi kami sekarang kok jualan-jualan tuh langsung habis 600 kilo, habis sekian ratus kilo, habis yang terakhir tuh paling tinggi kemarin. 1,2 ton ubi ini paling tinggi penjualan kami dalam sehari. Sebelumnya paling 600, 700, 800, belum pernah menyentuh angka 1 ton. Kok bisa cepat, Pak? Ya salah satunya komunitas ini. Jadi dengan adanya komunitas itu mereka bisa lebih cepat. Sebentar ya, saya ada. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal 8 menit ya, kita akan selesaikan. Kalau, oh ada Pak, ini saya rekam ya. Oke, Pak Ivan nanya ini bagaimana kalau komunitasnya di luar komplek ya, seperti di kampung, yang tingkat, makanya gini, komunitas itu disesuaikan dengan mayoritas aktivitas di situ apa Pak? Nggak harus kayak gini kok. Mungkin kalau di kampung misalnya, banyakkan yasinan, ya tahlilan dan sebagainya, bikin aja komunitas jenis kayak gitu ya. Atau pokoknya gini, bikin kelompok yang di situ mayoritas orangnya ngapain gitu. Nggak usah sama dengan kami ya, nggak harus dipaksakan sama UMKM jualan semua nggak. Itu contoh aja. Yang tadi saya contohkan bisa pecinta kucing, mungkin pecinta goes, pecinta sepak bola, mungkin yang suka nonton drakor ya. Bapak Ibu sekalian, memang untuk dakwah kayak gini itu nggak semua orang siap ya ngurusin UMKM gini kan.
UMKM-nya belum tentu semuanya pakai jilbab, bahkan ada yang non muslim misalnya itu nggak semuanya siap. Makanya saya kadang bikin acara, Pak itu kok pakaiannya di atas lutut perempuannya, kemudian pakai kaos oblong nggak pakai jilbab, itu masuk ke sahabat Quran. Ya mereka non muslim, kalau saya paksakan pakai jilbab ya lucu gitu kan. Makanya di bab itu kadang dengan teman-teman para ustadz itu kok kayak nggak suka. Ya memang demikianlah dakwah gitu ya. Nggak semuanya suka, dan cara seperti ini teman-teman UMKM merasa nyaman, dan muslim non muslim pun akhirnya mereka kalau kita bikin event, Pak saya mau nyumbang ini boleh nggak, ya boleh aja silakan gitu. Meskipun ya apa namanya, nilai pahalanya bagi kita nggak dapat gitu ya, tapi bagi mereka merasa senang bahagia berbagi ya silakan, dan alhamdulillah mereka banyak senang juga berbagi ke sahabat Quran loh, dan itu mereka non muslim suka japri saya, Pak boleh nggak saya mau ikutan wakaf gitu ya, ya silakan aja Bu, itu ada. Nah, tapi melalui komunitas ini mereka jadi merasa nyaman dengan sahabat Quran. Jadi Pak Ivan disesuaikan aja ya komunitasnya, nggak harus yang berat-berat gitu ya, ya ringan-ringan aja. Baik, kalau tidak ada, nggak ada lagi kayaknya. Nanti saya share yang mau studi banding, yang mau beli bukunya, silakan di order. Dan insya Allah yang malas baca buku ikut webinar boleh. Yang pingin beli bukunya biar bisa dikaji. Oh ya, di Sulawesi kalau nggak salah Makassar itu di tanggal berapa ya? 15 kalau nggak salah mereka minta saya untuk sharing. Ya. Secara hybrid ya, mereka ngumpul offline, saya online. Salah satunya bahas kayak gini. Ini ya. Teman-teman juga yang ingin UMKM mengadakan silakan ya. pajak. Intinya kita senang kok berbagi kayak gini ya. Ya meskipun akhirnya bocor-bocor ilmunya ya, kita bocorin semuanya. Karena ini 33 ini kan kayak ilmu rahasia yang selama ini kita keep. Tapi setelah kita mikir-mikir, udah kita keluarin aja. Mudah-mudahan jadi berkah gitu ya. Kami bisa dapat banyak insight baru, bisa mengembangkan lagi. Bapak Ibu yang belum pernah coba bisa melakukan hal yang pernah kami coba. Dan kita bisa sama-sama berkembang gitu ya. Orientasinya ke sana. Mudah-mudahan ikhtiar malam hari ini bagian dari usaha kita ya, bagian dari usaha kita untuk bisa terus memperbesar kapasitas lembaga antum semuanya. Eh, saya akhiri pertemuan malam hari ini ya, karena tadi mulai lebih awal 5 menit, saya akan cukupkan lebih awal 5 menit, dan sudah nggak ada pertanyaan yang belum saya jawab. Demikian.